kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh beribadah bersama-sama. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kau masih terus memberkati dan melayakkan kami untuk boleh ada di dalam persekutuan dengan Engkau. Itu juga anugerah. Kami boleh tetap dalam keadaan yang baik, semua karena berkat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntun kami terus hari lepas hari, minggu demi minggu di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau setia dengan janji. Engkau akan menuntun dan memberkati kami semua. Tuhan, sekarang berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kau taruh perkataan firman-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu itu disampaikan. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih. Kalau boleh yang musik stay ya, apa ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, saya belum ketemu saudara, masih bulan Januari ya Pak. Ya nggak apa-apa, kita bilang selamat tahun baru ya. Puji Tuhan. Semua saya percaya di tahun baru ini tetap bersukacita. Firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Ya, orang yang bersukacita itu tanda umat pemenang. Amin. Berapa banyak umat pemenang di tempat ini? Nah, karena ayo tetap bersukacita senantiasa. Orang-orang banyak bingung tahun 2006, aduh gimana, banyak tantangan, pergumulan, bagaimana menghadapinya. Saya ingin mengajak kita, ayo kita tidak fokus kepada keadaan dunia, ya belum lagi bencana sana sini. Waduh, ya kalau udah hujannya nggak berhenti, biasanya warga Pademangan udah begini semua. Udah banjir lagi, baru keringin, banjir lagi. Waduh, kita kadang-kadang mungkin kita merasa Tuhan gimana ini? Ya tahun 2026 itu baru bencana, belum lagi ancaman dunia, ya perang itu pengaruh semua ke Indonesia. Kalau ada apa-apa situasi ekonomi sulit, banyak orang berkata ini 2026 gimana ya keadaannya. Tapi saya mau berkata, ayo kita jangan fokus kepada keadaan dunia. Kita fokus pada apa yang jadi kehendak Tuhan untuk kita. Nanti lihat Tuhan pelihara saudara. Untuk itu mari saja kita baca sama-sama dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 kita akan baca mulai ayat yang ke-31 sampai 34. 31 sampai 34. Nah, ayo 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Amin. Ayat yang kita baca tadi itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Terus berkata, kamu gak usah khawatir akan hari besok. Dunia ini punya kekhawatiran yang sama. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Ya semua itu dibutuhkan. Karena itu Tuhan berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga itu tahu kamu, kita semua itu memerlukan semua itu. Ya, dalam hidup ini kita perlu sandang, pangan, papan. Kita perlu itu. Bapa di surga tahu. Nah, ayat 33 berkata, tetapi memang kita semua mengalami masalah pergumulan itu. Tapi Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini yang mesti kita fokus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya itu? Macam-macam, boleh taruh situ. Kebutuhan makan, sandang, pangan, anakmu sekolah,
kebutuhan macam-macam. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini? Tuhan tuh janji semuanya itu akan ditambahkan. Dan saya sampai hari ini boleh bersaksi, kita punya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang berfirman, dan firman-Nya ya dan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, kita ayat yang tadi kita nyanyi dulu supaya nyantel ini ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Waktu pria masuk ke refnya, haleluya. Wanita nyanyi dari awal. Carilah dulu, bisa ya? Coba kita nyanyiin ya. Mulai pria dulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Nah, cuman biasanya kita bertanya, Pak, gimana caranya mencari dahulu kerajaan Allah? Apa secara praktis yang kami harus lakukan yang menunjukkan bahwa kita nih mencari dahulu kerajaan Allah? Nah, untuk itu saya akan mengajak kita membaca dari Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Ya, kita akan baca sama-sama. Dah, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Tadi di ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Ya, makanan minuman, kebutuhan fisik, kebutuhan daging, itu makanan minuman. Tapi kerajaan Allah itu bicara 3 hal. Katakan sama-sama saya. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, katakan damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita. Nah, semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Bukan sukacitanya doang, tapi semuanya
itu dimampukan karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita dikatakan mencari dahulu kerajaan Allah atau mengejar kerajaan Allah, maka yang terutama, yang pertama kita harus kejar itu adalah kebenaran. Kebenaran, kalau boleh saya katakan, itu adalah standar hubungan kita dengan Tuhan. Standarnya itu kebenaran. Kita itu firman Tuhan katakan dibenarkan oleh kasih karunia. Hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan. Kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang sudah mati di kayu salib, Dia dikuburkan, pada hari ketiga Dia bangkit, supaya kita yang percaya, kita juga beroleh kebangkitan bersama Kristus. Dan Dia yang naik ke surga, Dia akan datang kembali. Itu iman kekristenan. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab berkata, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah umat yang oleh kasih karunia disebut umat pilihan Tuhan, umat yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita ini orang benar karena iman, bukan karena perbuatan baik. Jadi ukuran hubungan sama Tuhan itu bukan soal baik gak baik. Waduh, gua kalau dihitung-hitung baik gak baiknya nih, aduh kebanyakan gak baiknya nih, waduh gua gak selamat deh. Tapi mari kembali kepada iman. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya jaminan kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Karena saya ini dibenarkan oleh kasih karunia. Tapi selama kita hidup di dunia, ayo kita mengejar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan di tahun 2026 ini? Ayo banyak baca Alkitab lagi. Yang mau katakan amin. Banyak baca firman Tuhan. Persekutuan dengan firman Tuhan itu sangat perlu. Supaya apa? Kebenaran itu tinggal dalam kita. Kita punya standar hidup yang benar. Orang kalau nggak pernah baca firman, nggak punya pegangan. Dunia ngajak gini ya ikut aja. Ya nggak apa-apalah, zamannya udah kayak gini, ikut aja. Nggak tahu firman. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, maka kita akan sungguh-sungguh mengikutinya. Kita punya standar. Enggak, orang ngajak ini enggak, gue mau ikut Tuhan, gue mau sungguh-sungguh. Kita tidak lagi dihanyutkan, dibawa kepada dosa. Karena iblis sekarang berusaha menghancurkan banyak anak Tuhan, menghancurkan keluarga-keluarga, lalu menghancurkan generasi muda. Semua dengan cara itu. Supaya apa? Mereka tidak lagi memegang pada standar kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak, ayo jemaat Tuhan 2026 ini, mari kembali sungguh-sungguh baca Alkitab. Amin. Yang udah gak pernah baca-baca lagi. Pak, saya kalau baca Alkitab bingung Pak. Iya, beli penuntunnya supaya gak bingung. Jadi bacanya juga gak usah banyak-banyak. Saya seringkali ketemu orang yang kalau baca Alkitab tuh ada target sehari minimum 10 supaya setahun selesai. Ya saudara, setahun gak selesai juga gak dosa. Gak ada ayatnya kok. Yang Tuhan maksud tuh bukan saudara ngejar target. Enggak, yang Tuhan maksud kita hidup sesuai firman Tuhan. Itu yang penting. Karena itu baca Alkitab, simpan dalam hati kita. Orang yang menyimpan firman dalam hatinya, itu dia saya katakan, kita punya pegangan. Ketika dunia nawarkan gini, enggak. Ada firman dalam diri kita. Dan Roh Kudus bekerja menggunakan firman Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita. Bukan firman Tuhan ngomong, iya ya Tuhan. Yaudah aku gak mau, aku aja mengandalkan Tuhan. Saudara, mari kita fokus kepada mengejar kebenaran. Kebenaran berbicara juga kekudusan. Ayo 2026 kita mau hidup benar sesuai firman Tuhan. Kita mau menguduskan diri kita. Yang mau katakan amin. Kalau 2025 masih jatuh bangun dalam dosa, ayo 2026 kita komitmen. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Yang mau katakan amin. Yang kedua, kalau kita disebut mencari dahulu kerajaan Allah, mengejar kebenaran, maka yang kita kejar itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu ukuran hubungan kita dengan sesama. Kalau yang pertama tadi kebenaran, ukuran hubungan kita dengan Tuhan. Maka damai sejahtera itu ukuran hubungan kita dengan sesama.
Karena itu firman Tuhan ada berkata begini, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepadamu, hendaklah engkau hidup dalam damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah dalam hati kita. Saudara, orang itu kalau hidupnya gak damai, pasti banyak hal gak enak dalam hidup. Contoh orang kerja, begitu pulang di rumah gak ada damai, ribut terus pasangan suami istri. Waduh, ribut sama anak, itu gak damai. Akhirnya banyak orang keluar, cari damai di luar gak ketemu. Coba mencari dengan cara-cara dunia, akhirnya kompromi, jatuh dalam dosa. Kirain dapat damai, gak ada, makin susah, makin hancur hidupnya. Gak heran di dunia ini perceraian banyak. Pikirnya dengan itu udah lega, enggak, masalah lebih besar lagi akan dihadapi. Karena selalu strategi iblis itu hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Dan itu jangan biarkan. Bagaimana supaya kita hidup dalam damai? Saudara, kuncinya nomor satu tadi, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara memiliki kasih Kristus. Dan orang yang memiliki kasih Kristus pasti cirinya mudah mengampuni dan juga mudah minta maaf. Orang kalau penuh kasih Kristus gitu. Nah, orang yang demikian itu disebut orang yang rendah hati. Itu bisa hidup damai dengan semua orang. Orang boleh salah, iya, ditegur, iya, tapi habis itu apa? Sudah, doakan, nasihati, ampuni, jangan dimusuhi. Saudara, saya ketemu ada orang bilang, enggak, pokoknya sampai liang kubur gue gak mau ngampuni. Aduh, saya sedih banget. Saya bilang, jangan. Kamu tahu apa yang Alkitab katakan? Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Kalau kamu gak diampuni Bapa di surga, tahu gak kemana kamu? Kalau mati. Kaget dia. Ampuni. Saudara dikasih Tuhan, ayo selama di dunia ini jangan ciptakan musuh, jangan kemana-mana bikin musuh terus, jangan. Ayo kita ingat firman Tuhan bilang, hidup dalam damai sejahtera. Orang bisa salah, ya, tapi bagian kita mengampuni, mendoakan. Kalau ada bagian kita bisa menasihati. Kalau kita perlu orang lain untuk membantu menasihati orang lain. Tapi sudah dikasih Tuhan, bagian kita cuma apa? Tuhan bilang, kamu kejar damai sejahtera. Karena itu orang yang mau mengejar damai sejahtera punya ciri yang utama, yaitu apa? Suka doa. Katakan berdoa. Saudara, kalau punya masalah dalam hidup ini, punya tantangan berat, mungkin stres, aduh gak bisa tidur, masalah, kuncinya yang satu, doa. Alkitab berkata gini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Dialah tempat perlindunganmu. Kalau kita udah serahkan, udah tenang, damai. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Katakan doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Disertai dengan ucapan syukur. Katakan mengucap syukur. Baca sama-sama ayat 7, 3, 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ini orang kalau suka doa naikkan permohonan itu ada damai sejahtera. Dan dibilang damai sejahtera itu melampaui segala akal. Maksudnya gini, damai sejahtera yang orang dunia nggak bisa ngerti. Kok lo bisa tenang sih? Kok lo bisa tenang? Kan keadaannya lagi, kok lo bisa tenang? Itu dia. Tuhan Yesus tuh di tengah badai gelombang bisa tidur di buritan kapal, tenang. Semua panik, mati kita. Kok Tuhan bisa tenang? Itu dia, saudara. Kalau kita banyak berdoa, segala sesuatu datang, masalah datang, bawa kepada Tuhan. Pergumulan datang, keadaan susah datang, bawa kepada Tuhan. Nanti lihat damai sejahtera itu, gak stres. Yang kedua, kalau kita bisa mengampuni, nanti hidupnya damai.
nggak ada musuh, saudara. Orang yang hidup penuh sakit hati, kemarahan, nggak damai. Kalau di rumah nggak damai, di tempat kerja, usaha, di situ juga nggak damai. Akhirnya ciptakan musuh baru lagi di tempat kerja. Banyak orang yang demikian hidupnya stres, putus asa. Saya berdoa, kita anak-anak Tuhan bukan demikian. Amin. Kita umat Tuhan, disebut umat pemenang. Karena kita mencari damai sejahtera. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang mengejar kebenaran pasti lebih mudah untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, orang yang hidup dengan damai sejahtera pasti mudah yang ketiga. Yang ketiga adalah sukacita. Katakan sukacita. Kalau kebenaran itu ukuran hubungan kita dengan Tuhan, damai sejahtera ukuran hubungan kita sesama, maka sukacita itu ukuran hubungan kita ke dalam diri kita, internal. Kita berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Artinya gini, sukacita itu adalah pilihan dalam hidup kita. Sukacita kita bukan bergantung kepada keadaan di luar. Sukacita kita bukan bergantung kepada cuaca. Sukacita kita bukan bergantung kepada omongan orang. Sukacita kita tidak bergantung kepada sikap orang lain sekitar kita. Saudara, sukacita itu pilihan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Gak mudah, tapi orang yang hidupnya penuh damai sejahtera, dia tetap bersukacita. Melewati apapun dia tetap bersukacita. Karena Alkitab berkata begini, kesukaan yang dari Tuhan itu kekuatanku. Orang kalau bersukacita tetap kuat. Badai datang ada, iya, tapi tetap bersukacita. Karena damai sejahtera. Dan inilah kemenangan orang-orang pilihan Tuhan, yaitu mereka bersukacita. Nanti lihat, orang yang bersukacita, Tuhan akan berperang bagi saudara. Tuhan itu akan berperang. Bangsa Israel udah suruh dia mutar keliling tembok Yeriko. Pada puncaknya sekarang kamu bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, belum ngerti apa tuh. Tiba-tiba goncangan besar, tembok Yeriko runtuh. Wah, mereka makin bersorak-sorai sukacita. Saya berdoa, tembok masalah apapun dalam hidup saudara, kalau kau tetap bersukacita, tetap memuji menyembah Tuhan, nanti lihat Tuhan berperang bagi kita. Amin. Ciri orang yang mengejar kebenaran tadi yang pertama, dia suka membaca merenungkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Orang yang mencari damai sejahtera, mengejar damai sejahtera, cirinya dia pasti suka berdoa. Yang mau katakan amin? Amin. Orang yang mengejar sukacita dalam hidupnya, pasti dia suka memuji menyembah Tuhan. Mengucap syukur, memuji menyembah Tuhan. Nanti lihat, kita kuat. Apakah masalah hilang? Belum, mungkin belum. Tapi kita sudah beroleh kemenangan. Sukacita. Nanti Tuhan membela. Alkitab berkata, kalau Allah yang bela, siapa lawannya? Amin. Saya berdoa tahun 2026 kita menjadi umat yang mengejar kebenaran dan sejahtera sukacita dalam hidup ini. Nanti Tuhan janji semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi yang percaya, katakan amin. Amin. Mari kita bangun berdiri bersama. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidup.
kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami percaya semuanya yang kami perlukan dalam hidup kami, Tuhan akan menambahkannya. Tuhan, terima kasih buat janji firman. Kami mau bertekun di tahun 2026 ini untuk mengejar kebenaran dalam hidup ini. Biarlah kami menjadi umat yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan, kami juga menjadi umat yang mau mengejar damai sejahtera. Damai sejahtera dalam keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Biar di keluarga kami ada damai sejahtera. Karena kebenaran-Mu memerintah, maka hidup kami penuh damai sejahtera karena bisa mengampuni. Tuhan, setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Mungkin selama ini sudah mulai mengalami situasi yang dingin, bahkan keretakan mulai terjadi. Tuhan, hamba meminta kasih karunia-Mu. Pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan setiap hubungan orang tua dan anak. Semua hubungan yang luka, Tuhan sanggup membalut dan sembuhkan kembali. Tuhan berkati umat-Mu, supaya mereka juga dalam hidup ini penuh dengan sukacita. Dan orang yang dipenuhi dengan sukacita adalah orang yang berkemenangan, karena dia memiliki kekuatan ilahi untuk terus melangkah berjalan. Tuhan berkati jemaat di tahun 2026 ini. Berkati hamba-hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Pak Hengki, Bu Noni, semua pengerja, semua hamba-hamba-Mu, mereka sungguh Tuhan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Semuanya Tuhan akan tambahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Terjadilah itu dalam hidup kami ya Tuhan. Taruh tangan di dada. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Berangkat tanganmu, katakan, Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh terjadilah kepada kami sesuai dengan perkataan firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Welia dan juga Pastor Maulid yang sudah melayani tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu acara lagi Bapak Ibu ya. Sebenarnya acaranya sih belum hari ini Bapak Ibu ya, masih 2 hari lagi. Tetapi mumpung ada Pastor Welia dan juga Pastor Maulid, jadi kita adain acaranya hari ini Bapak Ibu ya. Di dalam Tuhan gak ada pantangan. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Pastor Hengki yang pada tanggal 27 Januari nanti Bapak Ibu ya berulang tahun. Yang keberapa Pak Agam? 35. 17. 35 ya. 35. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat dong. Panjang di tangan kanan, tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan. Sama-sama. Sekali lagi yuk. Kita
Tuhan Pastor Hengki. Ya udah betul. Waduh, luar biasa. Kalau lihat dari kuenya sih kayaknya cukup kita bagi-bagi. Ini banyak tulisannya Pak. Ada peace, Banyak buahnya ada lagi. joy, Waduh. 9 buah. Iya, buah Roh Kudus ya, puji Tuhan. Oh iya, ada 9 ya. Benar-benar ada 9 bentuknya hati. Kasih sukacita dan sejahtera buah Roh Kudus berlimpah-limpah. Amin. Ayo kita arahkan tangan kita buat gembala saudara. Tuhan, terima kasih untuk Pak Hengki yang pada hari Selasa nanti Tuhan akan berulang tahun, yang imannya 35. Amin. Artinya di hamba-Mu ini Tuhan bikin awet muda. Sehat. Usia tidak membuat dia menjadi lemah, tapi dia akan berjalan makin lama, makin kuat menghadap kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan hamba ini Tuhan bawa terus naik dan tidak turun. Hamba ini menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan, sehingga hamba-Mu dan keluarganya tidak kekurangan suatu pun yang baik, malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Hamba-Mu diberkati untuk menjadi berkat. Demikianlah Pak Hengki, Ibu Noni, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Melalui hamba-Mu ini juga jemaat Tuhan diberkati. GBI Pademangan diberkati. Tuhan memberikan favor kepada hamba-Mu ini. Tuhan, kiranya anugerah itu boleh mengalir kepada semua jemaat yang setia. Tuhan, terima kasih. Berikan hadiah spesial buat Pak Hengki di ulang tahunnya di tahun ini, yaitu jawaban doa. Dari apa yang dia doakan selama ini Tuhan buka pintu, Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkatakan sekali lagi seperti nyanyian tadi dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Dari para pengerja ya buat hambanya Pastor Hengki, silakan. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Ada wangi ini, ada wangi. Warnanya biru ya. merah-merah, Cincia kan merah-merah. Ya, nanti lagi Pak. Ya, makasih. Ya, makasih semuanya. Saya percaya apa yang saya terima juga akan mengalir buat setiap kita semua. Ya, terima kasih. Biar kita juga sehat selalu, kuat selalu, sampai akhir dia datang jemput kita kedapatan orang-orang yang tak berkata salah, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Berkat kesehatan dan sejahtera mengalir melimpah-limpah buat kita semua. Haleluya, haleluya. Kita menyanyikan modal kita. Terima kasih. Dua, tiga. Pak. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, silakan duduk. Terima kasih sekali lagi buat Pak William dan Ibu Maulin yang boleh hadir. Terima kasih juga buat semua jemaat Tuhan. Ya, sesuai dengan Pak William saya sampaikan, tahun 2026 ini ayo kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita kejar, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Goncangan boleh semakin keras, goncangan boleh semakin kuat, tapi kita percaya kita aman dalam tangan Tuhan.
Karena itu janji Tuhan. Ya, waktu kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita semua. Ya, setiap kita pasti ada pergumulan. Ya, saya belajar dari iman Pawelia. Saya tahu bagaimana pergumulannya bangun gereja di sana PHP 2 ya. Saya juga ikut doa, saya melihat bagaimana iman Pawelia hari ini. Saya belajar ya bahwa Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita. Kayaknya ngeliat dari manusia, aduh berat banget dia. Ya, saya juga dengar angka-angkanya, kayaknya aduh sulit. Tapi kalau orang ditolong kata Pawelia, ya di apa www nonton nggak www musik Pawelia. Ya kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong. Amin. Saya ubah. Kalau Pawelia ditolong, saya juga pasti ditolong. Haleluya. Ya, kita anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Ya, memang kadang-kadang kita nggak tahu waktunya Tuhan. Seringkali memang Tuhan bikin kita deg-degan. Kita juga lagi deg-degan Pak, karena kita juga perpanjang kontrak. Oh yes. Dan uangnya belum ada. Kalau uangnya ada nggak deg-degan. Ya, tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau Tuhan yang sudah membuka gereja, Dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Memang seringkali ikut Tuhan deg-degan ya Pak ya. Iya. Ya kita aduh gimana nih, tapi percayalah detik-detik terakhir pertolongan tangan Tuhan nggak pernah terlambat. Ya Dia tepat waktunya menolong kita. Memang seringkali ada air mata yang harus kita keluarkan. Ada jujur aja namanya manusia, kita kadang-kadang takut gimana nih, ya udah deadline nih gimana nih ini, belum ada tanda-tandanya, nggak ada pertolongan seolah-olah. Tapi percayalah, Dia Allah yang nggak pernah terlambat kalau kita. Dia nggak akan permalukan kita. Dia Allah yang tetap dihara setiap kehidupan kita. Ya barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan dipermalukan kata Tuhan. Yuk tetap percaya, keep worshiping, keep believing. Amin. Ya, sampai Dia datang jemput kita. Kita kedapatan orang-orang yang tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Dan satu hal, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu goal kita. Waktu kita cari itu semua, percayalah. Nah, urusan makan, urusan tadi katanya sandang, pangan, papan itu kecil di hadapan Tuhan. Keperluan anak sekolah apapun itu kecil di hadapan Tuhan. Sebab bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan sedang cari iman di muka bumi. Dia sedang melihat kita. Sungguh kita percaya sama Tuhan. Kalau orang bilang, saya percaya, nggak ada masalah. Ya, semua juga bisa, gampang. Ya kan semua juga gampang. Kalau duit di kantong penuh, saya percaya Tuhan, ya gampang. Semua juga ngomong bisa. Tapi bagaimana waktu keadaan-keadaan kita perlu tapi kita nggak ada. Kita nggak punya. Belum ada yang kita lihat. Tapi lihat. Waktu Tuhan tolong kita akan melihat sungguh Dia Allah yang berperkara buat hidup kita. Amin saudara. Yuk tahun 2026 ini kita perkuat lagi iman kita. Ya, terima kasih juga sama Tuhan buat usia yang Tuhan juga sudah tambahkan dalam kehidupan saya. Ya buat setiap anak-anak kami juga yang Tuhan sudah berkati dengan luar biasa. Ya, saya juga berterima kasih kalau saudara-saudara doakan saya nih. Yes. Ya, yang doakan terima kasih, yang belum doakan. Ya, karena saya juga manusia biasa yang perlu terus didukung dalam doa. Ya, yuk kita terus maju terus di dalam Tuhan. Ya, yuk kita akan akhiri, kita bangkit berdiri. Karya terbesar. Saya undang tim. Karya terbesar. Yesus engkau, ku
kami ingatkan Tuhan, untuk kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya boleh pelihara hidup kami. Bagian kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Allah penuh atas setiap kami oleh karena Roh-Mu yang boleh ada atas setiap kami. Terus ajar kami Tuhan, bahwa kami semakin mengenal Tuhan. Ubah setiap hidup kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Oh Rabasyada ya Rabasyada, untuk Pak Weliar Tuhan dan Bu Maulid Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami boleh belajar melalui iman daripada hamba-Mu Tuhan Yesus, yang tetap percaya, berharap di tengah-tengah kemustahilan yang ada. Tuhan, biar imannya itu terimpartasi atas setiap kami Tuhan. Kami percaya sama Tuhan, sekalipun bahkan tidak ada dasar untuk kami percaya, tapi kami tetap mau percaya sama Tuhan, karena kepercayaan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Weliar Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, pakai lebih heran lagi Tuhan, sepanjang tahun 2026 ini Tuhan, pakai Tuhan, pengebar Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus, pakai Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk pengembangannya juga di Plaza Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan juga Kau akan tambahkan jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Semua ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kok sebentar kami akan berpisah, kami mau berikan yang terbaik. Yuk kita angkat amplop kita. Oh Rabasyaka ya Rabasyaka. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya apa yang kami boleh beri, kami boleh tabur Tuhan, boleh menuai berlipat-lipat kali ganda. Kami boleh memberi dengan sukacita, kami boleh menabur dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, sertai kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak berlangsung apapun Tuhan, dan kami boleh siap terima berkat daripada Bapa di surga. Mari buat dedikasi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus akan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari sekarang sampai Maranatha terus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima dengan iman, kami percaya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin.